Ada satu rahasia besar yang mampu mengubah seluruh perjalanan hidupmu. Bukan pada harta, bukan pada jabatan, bukan pada manusia, tetapi pada sesuatu yang paling dekat namun sering kau lupakan. Hatimu. Jika hatimu terhubung dengan Allah, maka hidupmu tidak hanya berjalan, tetapi dituntun. Tidak hanya bergerak, tetapi diarahkan. Tidak hanya bernapas, tetapi hidup dalam cahayanya. Ada saat-saat dalam hidup ketika kita merasa berjalan terlalu jauh, melangkah ke banyak arah, namun entah mengapa, hati tetap terasa kosong. Kita bekerja keras, mengejar yang dunia janjikan, berharap bahagia, berharap tenang, berharap semuanya menjadi mudah. Namun semakin dikejar, semakin jauh ia pergi. Disinilah sebenarnya Allah sedang memanggilmu dengan cara yang paling halus. Lewat gelisah yang tidak bisa dijelaskan, lewat lelah yang tidak bisa diobati tidur, lewat kekosongan yang tidak bisa diisi oleh dunia. Semua itu bukan untuk menghukummu, tetapi untuk mengajarkanmu bahwa hati manusia hanya akan istirahat di satu tempat, di sisinya. Ada kalanya manusia tidak sadar bahwa hati mereka sedang kering. Mereka tertawa, bercanda, hidup seperti biasa, tetapi di dalam dadanya ada sesuatu yang terasa kosong. Seperti tanah tandus yang lama tidak terjamah hujan, seperti daun yang kehilangan warna, seperti jiwa yang kehilangan rumah. Dan Allah, dengan kasih sayangnya yang luas, terkadang menebarkan angin kecil berupa ujian, kegelisahan, atau kehilangan, agar manusia berhenti sejenak, melihat ke dalam dirinya, dan menyadari bahwa ia telah hidup terlalu jauh dari sumber ketenangan sejati. Hidup yang terasa sempit bukan karena rezeki sedikit, bukan karena masalah banyak, tetapi karena hati tidak terhubung dengan zat yang maha melapangkan. Ketika hati dipalingkan dari Allah, dunia sekecil apapun terasa seperti penjara. Tetapi ketika hati tertambat kepadanya, dunia selebar apapun tidak mampu memenjarakan seorang mukmin. Ia tetap bebas, ia tetap tenang, dan ia tetap kuat, karena hatinya bertumpu pada fondasi yang tidak pernah goyah. Ada orang yang hatinya penuh beban, tetapi bibirnya tersenyum. Ada yang hidupnya tampak baik-baik saja, tetapi jiwanya menangis setiap malam. Ada yang tampak kuat di depan manusia, tetapi runtuh ketika sendirian. Semua itu adalah tanda bahwa kehidupan manusia tidak bisa diukur dari wajah luar. Hati adalah rahasia paling dalam, tempat Allah melihat, menakar, dan menuntun. Dan ketika hati terluka, obatnya bukan dunia, bukan manusia, bukan materi. Obatnya adalah kembali kepada Allah. Bayangkan hatimu seperti sebuah pintu. Ketika pintu itu tertutup dari cahaya Allah, maka seluruh ruang dalam dirimu akan menjadi gelap. Kau akan tersesat, bahkan ketika memiliki semua yang kau inginkan. Tetapi ketika pintu itu dibuka, meski hidupmu di luar masih dikelilingi badai, di dalam dirimu akan ada cahaya yang membuatmu mampu melangkah dengan yakin. Itulah kekuatan hati yang terhubung dengan Allah. Cahayanya tidak pernah padam, bahkan ketika dunia memadamkan semua lampu. Kau mungkin pernah merasakan betapa sulitnya hidup ketika kau tidak dekat dengan Allah. Segalanya terasa berat, seakan setiap langkah diikat oleh beban-beban yang tidak terlihat. Pikiranmu penuh kekhawatiran, hatimu penuh ketakutan, dan hidup terasa seperti labirin yang tidak memiliki pintu keluar. Namun, ketika kau kembali kepada Allah, sesuatu yang luar biasa terjadi. Bukan hidup yang berubah lebih dulu tetapi hatimu. Dan ketika hati berubah, cara melihat hidup pun berubah. Allah tidak membutuhkanmu, tetapi kamulah yang membutuhkannya. Semua ibadah, doa, sujud, air mata, semua itu bukan untuk menambah kemuliaan Allah, tetapi untuk menenangkan hatimu. Tanpa keterhubungan dengan Allah, manusia hanya menjadi makhluk yang terombang-ambing oleh angin dunia. Namun ketika hatinya terikat kepada Robnya, ia menjadi seperti gunung yang tegak, stabil, dan tidak mudah roboh meski diterpa badai. Seringkali kita pikir, yang kita butuhkan adalah perubahan situasi. Kita ingin rezeki lebih besar, pekerjaan lebih baik, pasangan lebih perhatian, atau hidup lebih mudah. Padahal yang paling kita butuhkan bukan perubahan keadaan, tetapi perubahan hati. Hati yang terhubung dengan Allah dapat membuatmu tetap tenang, meski keadaan tidak berubah. Tetapi hati yang jauh dari Allah membuatmu gelisah, meski semua kebutuhanmu terpenuhi. Hati yang hidup adalah hati yang selalu ingat Allah. Bukan hanya ketika sedih, bukan hanya ketika takut, bukan hanya ketika menghadapi ujian, tetapi juga dalam waktu lapang, dalam waktu senang, dalam waktu bahagia. Karena orang yang hanya ingat Allah ketika terdesak akan hidup seperti kapal yang baru mencari jangkar setelah badai datang. Tetapi orang yang selalu mengingat Allah jauh sebelum badai akan selalu menemukan tempat berlabuh dalam setiap keadaan.
Ada sesuatu yang sangat indah ketika hati kembali kepada Allah. Kau akan merasakan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan. Seperti embun yang turun perlahan di pagi hari, menyejukkan bumi setelah malam yang panjang. Seperti angin lembut yang menyapu daun kering dan menggantikannya dengan kehidupan baru. Itulah ketenangan yang tidak bisa dunia tawarkan. Ketenangan yang hanya Allah letakkan dalam hati hambanya yang kembali kepadanya. Hidup yang terhubung dengan Allah bukan berarti tanpa masalah. Justru hidup itu akan tetap penuh ujian, karena ujian adalah bagian dari perjalanan iman. Tetapi yang berbeda adalah bagaimana hatimu menghadapi ujian itu. Sebelumnya kau panik, takut, marah, atau putus asa. Tetapi setelah hatimu terhubung dengan Allah, kau mulai melihat ujian sebagai tanda perhatiannya, sebagai caranya mengangkat derajatmu, sebagai bentuk kasih sayangnya untuk membersihkan jiwamu. Jika kau ingin hidupmu berubah, jangan mulai dari luar, mulailah dari dalam. Bangunlah hatimu sebelum kau membangun duniamu. Perbaiki hubunganmu dengan Allah sebelum kau memperbaiki hubunganmu dengan manusia. Dan rawat hatimu sebelum kau merawat ambisimu. Karena hati adalah pusat dari semua gerak kehidupan. Jika pusatnya baik, semuanya akan baik. Jika pusatnya rusak, semuanya akan ikut rusak. Allah selalu dekat, tetapi manusialah yang menjauh. Allah selalu membuka pintu, tetapi manusialah yang memilih tidak masuk. Allah selalu menunggu, tetapi manusialah yang sibuk mengejar dunia, hingga lupa bahwa dunia bukan tempat tinggal abadi. Namun ketika seorang hamba berhenti, menundukkan kepala, dan berkata, "Ya Allah, aku kembali," maka seluruh malaikat menyambutnya, dan pintu-pintu rahmat terbuka lebih luas dari apapun yang bisa ia bayangkan. Ketika kau menghubungkan hatimu kepada Allah, hal pertama yang berubah adalah caramu memandang masalah. Dulu kau melihat masalah sebagai musuh, sebagai sesuatu yang harus dijauhi, sebagai beban. Tetapi sekarang kau melihatnya sebagai jalan. Jalan menuju kedewasaan, jalan menuju pahala, jalan menuju kedekatan dengan Allah. Kau tidak lagi bertanya, "Mengapa ini harus terjadi padaku?" Tetapi mulai berkata, "Apa yang Allah ingin ajarkan kepadaku?" Hati yang terhubung kepada Allah adalah hati yang ringan. Bukan ringan dari masalah, tetapi ringan dalam menghadapi masalah. Karena ia yakin, apapun yang datang dari Allah pasti memiliki hikmah, pasti memiliki tujuan, dan pasti memiliki akhir yang baik bagi orang-orang yang bersabar. Tidak ada satupun kejadian dalam hidup seorang mukmin yang sia-sia, kecuali kejadian yang tidak ia syukuri dan tidak ia ambil pelajarannya. Salah satu tanda hati yang jauh dari Allah adalah rasa takut berlebihan terhadap masa depan. Kita cemas tentang rezeki, takut kehilangan, khawatir tidak bahagia. Tetapi hati yang dekat dengan Allah melihat masa depan dengan cahaya tawakal. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia yakin bahwa apapun yang Allah pilihkan pasti lebih baik daripada apapun yang bisa ia rencanakan sendiri. Kekuatan seorang mukmin tidak datang dari ototnya, bukan dari hartanya, bukan dari posisinya. Kekuatan seorang mukmin datang dari hatinya. Hati yang sedekat jarak sujud dengan Allah tidak akan mudah goyah. Ia mungkin menangis, tetapi tidak hancur. Ia mungkin lelah, tetapi tidak menyerah. Ia mungkin jatuh, tetapi selalu bangkit. Karena ia tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dirinya. Jika kau ingin hidupmu mulia, maka muliakanlah hubunganmu dengan Allah. Jika kau ingin hidupmu tenang, maka tenangkanlah hatimu dengan zikir. Jika kau ingin hidupmu diberkahi, maka isilah harimu dengan ketaatan. Semua keindahan dunia hanyalah bayangan, tetapi keindahan yang datang dari Allah adalah cahaya yang tidak akan padam. Hati yang terhubung kepada Allah akan selalu menemukan jalan pulang. Meskipun ia tersesat, meskipun ia jatuh, meskipun ia terpuruk, selalu ada bisikan lembut dari langit yang memanggilnya kembali. Allah tidak pernah menolak hamba yang kembali. Tidak peduli seberapa jauh ia pergi, seberapa dalam ia tenggelam, atau seberapa gelap masa lalunya. Selama ia kembali, Allah akan menerimanya dengan rahmat yang lebih besar daripada dosa-dosanya. Ada satu cahaya yang tidak pernah padam meskipun seluruh lampu dunia padam, yakni cahaya petunjuk dari Allah. Cahaya ini tidak bisa dibeli, tidak bisa diwariskan, dan tidak bisa dicuri. Ia hanya diberikan kepada hati yang merendahkan diri di hadapan Allah. Ketika cahaya itu menyinari hatimu, engkau akan merasakan sesuatu yang tidak pernah engkau rasakan sebelumnya. Keyakinan yang tidak goyah, ketenangan yang tidak bisa dicuri oleh keadaan, dan keberanian yang muncul tanpa paksaan. Cahaya Allah bukan sekadar penerang, tetapi penuntun, membimbingmu di jalan yang tidak terlihat oleh mata, namun sangat jelas bagi hati yang hidup.
Hati yang bercahaya bukan berarti hati yang tidak pernah sedih. Justru hati yang bercahaya adalah hati yang bisa melihat makna di balik kesedihan, sehingga kesedihan tidak lagi merusak jiwanya. Ia menangis, tetapi tangisnya mengangkat derajatnya. Ia terluka, tetapi lukanya menjadi pintu pahala. Ia jatuh, tetapi jatuhnya menjadi jalan kembali kepada Allah. Inilah keindahan hati yang terhubung dengan cahaya Allah. Ia merubah seluruh pengalaman pahit menjadi lebih ringan dan bermakna. Cahaya Allah itu seperti hujan yang turun kepada tanah. Tanah yang lembut akan menyerapnya, tetapi tanah yang keras akan memantulkannya. Begitu pula hati. Hati yang lembut karena zikir akan menerima cahaya petunjuk. Tetapi hati yang keras oleh dosa dan kelalaian akan menolak cahaya itu, meski ia mendengarnya setiap hari. Maka tugas kita bukan hanya mencari cahaya Allah, tetapi juga melembutkan hati kita, agar cahaya itu bisa masuk dan tinggal. Bagaimana hati menjadi keras? Karena terlalu sering mengikuti keinginan diri, terlalu lama jauh dari Quran, terlalu sibuk mengejar dunia hingga lupa mengejar ridha Allah. Dan ketika hati mengeras, dunia terasa sangat berat. Semua hal kecil menjadi masalah besar. Semua ucapan orang terasa menyakitkan. Semua kegagalan seolah akhir dari segalanya. Tetapi ketika hati lembut, dunia yang besar terasa kecil, dan masalah yang besar terasa mudah. Semua itu bukan karena situasinya berubah, tetapi karena keadaan hatinya berbeda. Hati yang mendapat cahaya Allah akan selalu dituntun menuju kebaikan. Bahkan ketika ia tidak sadar sedang dituntun. Allah akan memudahkannya bertemu majelis ilmu, memudahkannya mendengar nasihat, memudahkannya bangun malam, memudahkannya menangis dalam doa, dan memudahkannya menjauhi sesuatu yang merusak. Orang-orang seperti itu kadang merasa dirinya biasa saja, padahal Allah sedang memuliakan mereka secara perlahan. Jika engkau ingin hatimu bersinar, dekatilah tempat-tempat yang dicintai Allah. Perbanyak duduk dalam majelis ilmu. Perbanyak membaca Al-Quran. Perbanyak sujud di malam hari. Perbanyak zikir hingga hatimu terasa tenang dengan menyebut namanya. Sebab hati yang sering menyebut Allah akan dipenuhi cahayanya. Sedangkan hati yang jarang mengingat Allah akan dipenuhi gelapnya dunia. Dan gelapnya dunia membuat langkahmu sering tersandung. Cahaya hati itu bukan sekadar ketenangan. Ia juga berupa kekuatan batin yang membuatmu tidak mudah hancur ketika dunia menghancurkanmu. Banyak orang tampak sehat, tetapi hatinya hancur. Banyak orang tampak sukses, tetapi jiwanya kosong. Tapi orang yang diberi cahaya oleh Allah memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga. Keteguhan. Ketika badai datang, ia tidak panik. Ketika diuji, ia tidak putus asa. Ketika kehilangan, ia tidak berontak. Karena ia tahu bahwa Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali untuk menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Salah satu tanda hati bercahaya adalah kemampuannya membedakan antara keinginan dan kebutuhan, antara suara ego dan suara iman. Hati yang bercahaya tidak hanya mengejar apa yang menyenangkan, tetapi memilih apa yang benar. Ia tahu kapan harus meninggalkan sesuatu meski ia menyukainya, dan tahu kapan harus bersabar meski hatinya tidak suka. Inilah kedewasaan spiritual yang lahir dari cahaya petunjuk. Cahaya Allah dapat mengubah orang yang paling lemah menjadi paling kuat. Lihatlah bagaimana para sahabat Nabi. Sebagian mereka dulunya keras, penuh dosa, atau hidup tanpa arah. Tetapi ketika hati mereka disentuh cahaya Allah, mereka berubah menjadi manusia paling mulia yang pernah berjalan di muka bumi. Bukan karena mereka sempurna, tetapi karena hati mereka telah ditembus cahaya kebenaran yang memandu langkah mereka. Cahaya hati bukanlah sesuatu yang hanya dirasakan dalam ibadah. Ia juga tampak dalam kehidupan sehari-hari, dalam cara berbicara yang lembut, dalam cara memaafkan yang cepat, dalam cara bersabar yang tenang, dalam cara menyikapi takdir yang lapang. Orang yang hatinya bercahaya tidak mudah tersinggung, tidak cepat marah, dan tidak terburu-buru menghakimi. Ia melihat dunia dengan mata kasih sayang, karena ia tahu bahwa semua orang sedang berjuang dengan ujian masing-masing. Ketika Allah memberi cahaya kepada hatimu, engkau akan merasakan sesuatu yang sangat indah. Apa yang dulu engkau kejar, kini datang menghampirimu. Dulu engkau mengejar rezeki, kini rezeki mendekat kepadamu. Dulu engkau mengejar cinta manusia, kini manusia menghormatimu tanpa diminta. Dulu engkau mencari pembenaran, kini hidupmu sendiri menjadi bukti. Itulah janji Allah, bahwa siapa yang menjaga hatinya, Allah akan menjaga seluruh hidupnya. Cahaya Allah juga memudahkanmu untuk melepaskan hal-hal yang merusak. Dulu engkau sulit meninggalkan kebiasaan buruk, sulit berhenti dari sesuatu yang salah.
sulit lepas dari hubungan yang tidak halal, sulit berhenti dari kebiasaan yang melemahkan iman. Tetapi ketika hatimu bercahaya, apa yang dulu terasa berat menjadi ringan. Bukan karena engkau kuat, tetapi karena Allah membantumu dengan kekuatan yang datang dari arah yang tidak pernah engkau duga. Hati yang bercahaya akan selalu diberi jalan oleh Allah, bahkan ketika jalan itu tampak tertutup di mata manusia. Ketika orang lain berkata mustahil, hatimu berkata Allah Maha Mampu. Ketika orang lain melihat kebuntuan, hatimu melihat peluang. Ketika manusia melihat akhir, hatimu melihat awal baru. Inilah perbedaan antara orang yang berjalan dengan cahaya Allah dan orang yang berjalan dengan kekuatan dirinya sendiri. Betapa banyak orang yang hidup bertahun-tahun, namun tidak pernah merasakan ketenangan. Mereka berganti pekerjaan, berganti lingkungan, berganti teman, berganti gaya hidup, tetapi jiwanya tetap saja gelisah. Karena yang seharusnya diganti bukanlah lingkungannya, tetapi hatinya. Dan yang bisa mengubah hati hanya Allah. Jika engkau ingin hidupmu berubah, mintalah Allah untuk mengubah hatimu terlebih dahulu. Ada keindahan luar biasa ketika hatimu mulai diterangi cahaya Allah. Engkau mulai melihat kesalahanmu sendiri dengan jelas. Bukan untuk membuatmu terpuruk, tetapi agar engkau bisa memperbaikinya. Allah membukakan aibmu bukan untuk mempermalukanmu, tetapi untuk menyelamatkanmu. Dan orang yang hatinya terbuka untuk memperbaiki diri adalah orang yang sedang berjalan menuju kemuliaan. Cahaya Allah tidak hanya membuatmu menjadi lebih baik, tetapi juga menjauhkanmu dari orang-orang yang tidak baik untukmu. Kadang engkau kehilangan seseorang dan hatimu sedih, tetapi kalau engkau lihat dengan mata hati, engkau akan paham bahwa Allah sedang membuang sesuatu yang menghalangi cahayamu bersinar. Kehilangan itu bukan hukuman, ia adalah perlindungan. Hati yang bercahaya tidak pernah iri terhadap kehidupan orang lain. Karena ia tahu bahwa setiap orang memiliki takdir yang Allah pilihkan secara sempurna. Ia tidak perlu membandingkan diri. Ia tidak perlu merasa kurang. Ia tidak perlu membenci takdir orang lain. Ia tahu bahwa apa yang Allah pilih untuknya selalu lebih baik daripada apa yang ia inginkan sendiri. Ketika cahaya Allah masuk ke hatimu, engkau akan mulai menyadari bahwa hidup ini bukan tentang panjangnya umur, tetapi tentang berkahnya waktu. Bukan tentang banyaknya harta, tetapi tentang kehalalan dan keberkahannya. Bukan tentang seberapa banyak yang engkau miliki, tetapi seberapa banyak yang engkau syukuri. Cahaya itu membuatmu memahami makna hidup dengan cara yang tidak bisa diajarkan dunia. Puncak dari hati yang diterangi cahaya Allah adalah ketenangan dalam berserah. Engkau tetap berusaha, tetap bekerja, tetap berjuang, tetapi hatimu tidak lagi tergantung pada hasil. Engkau melakukan semuanya dengan penuh keyakinan bahwa tidak ada sesuatu pun yang keluar dari kehendak Allah, dan apapun kehendaknya, itulah yang terbaik. Bahkan jika engkau belum mengerti saat ini, ada satu momen dalam hidup setiap manusia ketika ia sadar bahwa semua sandaran dunia ini rapuh. Manusia berubah, harta hilang, jabatan turun, kesempatan berpindah tangan, dan keadaan tidak pernah stabil. Di titik itu, seseorang akan mulai mencari sesuatu yang tidak berubah, sesuatu yang tidak mengecewakan, sesuatu yang kokoh untuk dijadikan pegangan. Dan saat ia menemukan bahwa satu-satunya yang demikian hanyalah Allah, maka hidupnya akan mengalami perubahan besar. Karena ketika Allah menjadi tempat bersandar, manusia tidak lagi takut berdiri meski semua hal di sekitarnya runtuh satu persatu. Banyak orang mengira mereka kuat karena punya banyak teman, karena punya pasangan yang selalu mendukung, karena punya keluarga yang menyayanginya, atau karena punya jabatan yang dihormati. Tetapi semua itu akan diuji. Ada waktu ketika orang-orang yang dulu selalu ada tiba-tiba menjauh. Ada waktu ketika dukungan berubah menjadi pengabaian. Ada waktu ketika cinta berubah menjadi luka. Ada waktu ketika kekuatan berubah menjadi kelemahan. Disinilah Allah mengajarkan jugaan paling besar, agar engkau hanya meletakkan hatimu di tempat yang tidak akan membuatmu kecewa, yaitu padanya. Ketika Allah menjadi tempat bersandar, engkau tidak lagi takut kesepian. Kesepian itu hanya terasa berat bagi mereka yang bergantung pada manusia. Tetapi bagi mereka yang bergantung kepada Allah, kesepian justru menjadi ruang untuk lebih intim dengannya. Di saat orang lain bising dengan dunia, engkau tenang dengan zikir. Di saat orang lain panik kehilangan dukungan manusia, engkau tersenyum karena masih memiliki Rob yang tidak tidur, tidak pergi, dan tidak menolakmu. Salah satu pelajaran paling indah dari bersandar kepada Allah adalah kau mulai memahami bahwa apapun yang hilang darimu tidak pernah benar-benar hilang. Semua yang Allah ambil hanya dipindahkan ke tempat lain atau diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Dunia mengambil sesuatu darimu, tetapi Allah mengembalikan sesuatu untuk jiwamu. Itu sebabnya orang yang hatinya dekat dengan Allah
tidak pernah melihat kehilangan sebagai akhir, tetapi sebagai awal dari sesuatu yang Allah siapkan untuknya. Bersandar kepada Allah juga mengajarkanmu arti ketenangan yang sebenarnya. Ketenangan bukan berarti hidup tanpa masalah. Ketenangan adalah tetap berdiri meski badai sedang menghantamu. Ketenangan adalah tetap yakin meski banyak hal tidak berjalan sesuai rencana. Ketenangan adalah ketika hatimu merasa aman, bukan karena situasi aman, tetapi karena engkau menyerahkan seluruh situasi itu kepada Zat yang mengatur segalanya. Banyak orang merasa hatinya hancur, bukan karena musibah itu berat, tetapi karena mereka meletakkan harapan di tempat yang salah. Mereka berharap kepada manusia, padahal manusia hanya mampu sebatas kemampuan mereka. Mereka berharap kepada dunia, padahal dunia tidak punya janji apapun untuk bertahan. Tetapi ketika harapan dipindahkan kepada Allah, engkau tidak lagi remuk. Bahkan ketika hatimu terluka, Allah akan memperbaikinya dengan cara yang tidak pernah kau bayangkan. Bersandar kepada Allah bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi mengerti bahwa usaha hanya sebab dan hasil adalah keputusan Allah. Orang yang bersandar kepada Allah bekerja lebih keras, tetapi hatinya tidak terikat pada hasil. Ia berjuang sepenuh kemampuan, tetapi tidak marah ketika gagal. Ia mencoba lagi dan lagi tanpa keputusasaan, karena ia tahu kegagalan bukan akhir. Ia adalah proses yang Allah gunakan untuk menyiapkan sesuatu yang lebih pantas baginya. Ketika engkau bersandar kepada Allah, engkau tidak lagi mudah dihancurkan oleh kata-kata manusia. Kritik, hinaan, pengkhianatan, celaan semuanya menjadi jauh lebih mudah dihadapi, karena hatimu sudah terikat pada satu tujuan, mencari ridho Allah, bukan ridho manusia. Dan ketika ridho Allah menjadi tujuanmu, maka apapun yang manusia katakan tidak lagi menggoncangkan jiwamu. Ada sebuah rahasia, orang yang bersandar kepada Allah akan selalu menemukan jalan, bahkan ketika ia tidak tahu harus kemana. Allah akan mengirimkan petunjuk dalam bentuk yang tidak pernah diduga, dalam bentuk orang asing yang kau temui sekali, dalam bentuk kalimat yang kau temukan secara tak sengaja, dalam bentuk kejadian yang tampak kecil, tetapi mengubah hidupmu. Petunjuk Allah tidak pernah terlambat. Hanya saja manusia sering terlalu sibuk untuk memperhatikannya. Ketika Allah menjadi tempat bersandar, engkau akan merasakan bahwa hidup ini terasa lebih ringan. Tidak karena masalah berkurang, tetapi karena engkau tidak lagi memikul semuanya sendirian. Ada tangan yang lebih kuat dari tangan manusia. Ada kasih sayang yang lebih luas dari lautan. Ada perlindungan yang lebih kokoh dari gunung. Dan itu semua berasal dari Allah, Tuhanmu yang tidak pernah membiarkanmu sendirian. Engkau mungkin pernah merasakan bagaimana rasanya patah karena mengandalkan manusia. Patah karena dikhianati, dikecewakan, diabaikan, atau ditinggalkan. Tetapi dari patah itu Allah sedang mengajarimu untuk berhenti bersandar pada sesuatu yang tidak stabil. Patah itu bukan akhir, tetapi pintu untuk menemukan sandaran yang sejati. Dan ketika engkau bersandar kepada Allah, engkau tidak akan patah lagi. Mungkin terluka, tetapi tidak hancur. Mungkin menangis, tetapi tidak putus asa. Bersandar kepada Allah juga mengajarkanmu arti syukur. Bukan hanya syukur ketika diberi nikmat, tetapi syukur ketika dijauhkan dari sesuatu yang tidak baik untukmu. Kadang kita tidak tahu bahaya yang Allah singkirkan dari jalan hidup kita. Kita mengira sesuatu adalah kebaikan, padahal itu keburukan yang Allah sembunyikan. Kita mengira seseorang adalah takdir terbaik, padahal ia adalah ujian terberat. Dan Allah, dengan kasih sayangnya, menutupi hal itu agar kita tidak tersiksa. Orang yang hatinya bersandar kepada Allah tidak lagi takut menghadapi esok hari. Ia tahu masa depan tidak berada di tangan manusia, tetapi di tangan Allah. Ia tidak perlu mengetahui segalanya, cukup yakin pada Zat yang mengetahui segalanya. Itulah yang membuat seorang mukmin lembut dalam perang, tenang dalam kesibukan, dan tegar dalam cobaan. Bersandar kepada Allah mengubah cara seseorang melihat takdir. Dulu ia melihat takdir sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi setelah hatinya dekat dengan Allah, ia melihat takdir sebagai surat cinta dari langit. Meski bentuknya kadang menyakitkan, karena ia tahu bahwa Allah tidak pernah menulis takdir untuk menyakiti, tetapi untuk memperindah jiwanya dan menguatkan hatinya. Ketika Allah menjadi tempat bergantung, engkau akan mulai memahami bahwa kebahagiaan bukan pada mendapatkan apa yang engkau mau, tetapi menerima apa yang Allah beri. Penerimaan itu tidak membuatmu lemah, justru membuatmu kuat. Karena penerimaan adalah tanda bahwa engkau percaya bahwa Allah lebih tahu apa yang layak untukmu. Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang bersandar kepadanya. Tidak pernah. Mungkin jawabannya tidak selalu sesuai keinginanmu, tetapi selalu sesuai kebutuhanmu. Mungkin bukan yang engkau minta,
tetapi pasti yang terbaik. Dan semakin engkau yakin kepada Allah, semakin engkau melihat keajaiban dalam setiap peristiwa hidupmu. Salah satu tanda hatimu telah bersandar kepada Allah adalah engkau lebih sibuk memperbaiki dirimu daripada memperhatikan kesalahan orang lain. Engkau tidak punya waktu untuk iri, dengki, dan membenci, karena hatimu penuh dengan harapan kepada Allah, bukan harapan kepada manusia. Dan orang yang berharap kepada Allah tidak pernah miskin kasih sayang. Orang yang bersandar kepada Allah mungkin tampak sendirian di mata manusia, tetapi di sisi Allah, ia tidak pernah sendiri. Allah meneguhkan hatinya, memudahkan jalannya, melindungi langkahnya, dan menguatkannya ketika semua kekuatan lain hilang. Itulah sebabnya seorang mukmin bisa tersenyum dalam ujian, karena ia tahu bahwa ada tangan yang menggenggam jiwanya. Jika engkau ingin merasakan kekuatan iman yang sebenarnya, belajarlah bersandar kepada Allah dalam segala hal. Dalam masalah, dalam keputusan, dalam kesulitan, dalam kesedihan, dalam rencana, dan dalam setiap langkah kecilmu. Ketika Allah menjadi tempat bergantung, engkau tidak akan pernah kehilangan tempat pulang. Ada satu anugerah yang sering luput dari perhatian manusia. Sebuah karunia yang nilainya lebih berharga daripada emas, lebih mulia daripada popularitas, dan lebih langka daripada kedamaian dunia, yaitu ketenangan yang Allah turunkan langsung ke dalam hati hambanya yang dekat. Ketenangan seperti ini tidak bisa dibeli, tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa diciptakan oleh afirmasi atau motivasi dunia. Ia hanya lahir dari hubungan yang jujur antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ketika hatimu sibuk mengingat Allah, saat itu pula dunia kehilangan kekuatannya untuk menekanmu. Ketika hatimu bersandar kepada Allah, semua hal yang dulu menakutkan kehilangan taringnya. Dan saat itulah kamu merasakan bahwa hidupmu bukan lagi tentang apa yang terjadi di luar dirimu, melainkan tentang apa yang Allah hidupkan di dalam jiwamu. Ada orang yang rumahnya besar, hartanya banyak, keluarganya lengkap, tetapi hatinya sesak dan pikirannya sempit. Ada orang yang hidup sederhana, makan seadanya, tidur tidak selalu nyenyak, namun hatinya lapang seperti padang pasir yang disinari cahaya. Perbedaan itu bukan pada keadaan, tetapi pada apa yang memenuhi hati mereka. Bila hati diisi oleh ambisi yang melampaui batas, ia menjadi berat. Bila hati dipenuhi kekhawatiran yang tidak diserahkan, ia menjadi gelap. Tetapi bila hati dipenuhi nama Allah, ia menjadi ringan meski sedang menanggung beban yang berat. Ia menjadi bercahaya meski berada di tengah kegelapan. Ketenangan dari Allah bukan berarti hidupmu tanpa ujian. Justru ketenangan itu hadir dalam ujian. Ia adalah cahaya yang membuatmu tetap melihat jalan ketika badai sedang menutup seluruh pandangan manusia. Ketenangan dari Allah adalah rahmat yang membuatmu tidak tenggelam oleh masalah, padahal masalah itu cukup besar untuk menjatuhkanmu. Ketenangan seperti ini tidak selalu datang lewat doa yang lantang. Kadang ia turun saat air matamu menetes diam-diam di sajadah. Saat kamu berkata lirih, "Ya Allah, aku sudah tidak kuat, tapi aku percaya Engkau masih menggenggamku." Setiap ketenangan yang Allah turunkan memiliki jejak. Kamu akan merasakannya. Tiba-tiba, kamu lebih bisa menerima keadaan yang sulit. Tiba-tiba, kamu tidak lagi meributkan hal-hal kecil. Tiba-tiba, kamu bisa memaafkan seseorang yang dulu sangat menyakiti hatimu. Tiba-tiba, kamu lebih sabar, lebih tenang, lebih mampu menahan diri. Itu bukan karena kamu semakin kuat, itu karena Allah sedang menguatkanmu. Hati yang dipegang Allah tidak akan mudah hancur, tidak akan mudah goyah, tidak akan mudah terpancing oleh bisikan syaitan yang mengajak gelisah dan putus asa. Sebagian orang bertanya, mengapa Allah belum memberikan ketenangan kepadaku? Jawabannya seringkali sederhana. Karena kamu belum sungguh-sungguh menyiapkan tempat untuknya di dalam hatimu. Hati yang penuh dengan dunia tidak menyediakan ruang bagi ketenangan langit. Hati yang dipenuhi keluhan tidak menyediakan tempat bagi syukur. Hati yang penuh ketakutan tidak menyediakan tempat bagi tawakal. Maka bersihkanlah hatimu, bukan agar hidupmu tanpa masalah, tetapi agar kamu punya cahaya untuk menghadapi setiap masalah. Bersihkan hatimu bukan berarti kamu harus meninggalkan dunia. Bukan itu maksudnya. Dunia boleh kamu pegang, tapi jangan biarkan ia tinggal terlalu lama di dalam hatimu. Dunia ini hanya tempat persinggahan, bukan rumah. Dunia ini hanya titipan, bukan milik. Dunia ini hanya kendaraan, bukan tujuan. Bila kamu menempatkan dunia pada posisinya, ketenangan itu akan datang meski hartamu belum banyak, meski impianmu belum tercapai, meski perjalananmu masih panjang dan melelahkan. Ketika Allah menurunkan ketenangan ke dalam hati seseorang, dunia akan melihat perubahan pada dirinya. Caranya berbicara berubah, caranya berjalan berubah,
caranya memandang hidup pun berubah. Ia tidak lagi reaktif, tidak lagi mudah marah, tidak lagi merasa dunia melawannya. Sebab ia tahu, selama Allah bersamanya, maka siapapun yang menentangnya tidak akan mampu menggoyahkannya. Ketika hatimu tenang, kesalahan kecil orang lain tidak lagi memancing emosimu. Ketika hatimu tenang, hidupmu tidak lagi diatur oleh komentar manusia. Ketenangan dari Allah seringkali datang tidak dengan suara yang keras, tetapi dengan bisikan lembut di dalam hati. Seakan ada suara yang berkata, "Tidak apa-apa, kamu akan melewatinya." Atau suara yang mengingatkan, "Allah tidak akan meninggalkanmu." Atau suara lembut yang menenangkan, "Ini hanya ujian, bukan akhir dari perjalanan." Itu semua adalah tanda bahwa Allah sedang menenun kekuatan baru di dalam ruhmu. Bila kamu merasakan bisikan itu, ketahuilah, hatimu sedang disentuh oleh rahmat Tuhan. Ada orang yang tidak lagi mengejar pengakuan manusia, bukan karena ia merasa hebat, tetapi karena ia telah merasakan manisnya dinilai oleh Allah. Ada orang yang tidak lagi takut kehilangan apapun, bukan karena ia tidak butuh, tetapi karena ia tahu bahwa apa yang hilang, tidak pernah hilang dari catatan Allah. Ketenangan seperti inilah yang mengubah wajah kehidupan seseorang. Mereka tidak menukar keimanan dengan kecemasan dunia. Mereka memilih untuk dekat dengan Allah, walau banyak hal dunia yang harus disederhanakan. Ada 3 hal yang merenggut ketenangan dari hati. Mengeluh, berlebihan, memikirkan hal yang belum tentu terjadi, dan membandingkan diri dengan orang lain. Bila 3 ini tidak dikendalikan, hatimu akan penuh sesak. Tetapi bila kamu menggantinya dengan 3 hal lain, syukur, tawakal, dan percaya pada takdir Allah, maka hatimu akan dipenuhi cahaya. Syukur membuka pintu nikmat. Tawakal membuka pintu keberanian. Ridha membuka pintu ketenangan. Dan ketiga pintu itu hanya bisa terbuka bila hatimu tidak jauh dari Allah. Ketika Allah mencintaimu, Dia tidak selalu memberikan hidup yang mudah, tetapi Dia memberikan hati yang kuat. Ketika Allah memilihmu, Dia tidak selalu menjauhkanmu dari cobaan, tetapi Dia memberimu ketenangan di tengah cobaan itu. Dan ketika Allah menguatkanmu, Dia tidak selalu menyingkirkan musuhmu, tetapi Dia menjadikan hatimu kebal dari pengaruh mereka. Maka jangan mengukur cinta Allah dari mudah atau sulitnya hidupmu, tetapi lihatlah dari apakah hatimu semakin dekat kepadanya atau tidak. Ciri hati yang diberi ketenangan adalah hatinya tidak banyak terombang-ambing oleh perubahan keadaan. Ia tetap tenang ketika keadaan buruk, tetapi juga tetap rendah hati ketika keadaan sangat baik. Ia tidak lupa diri saat diberi nikmat, dan tidak putus asa saat diberi ujian. Inilah hati yang hidup. Inilah hati yang terhubung dengan Allah. Hati seperti ini menjadi tempat di mana rahmat turun, tempat di mana doa tumbuh, tempat di mana kedamaian menetap. Ketika hatimu penuh dengan dunia, kamu akan mudah kecewa, karena dunia selalu berubah. Ketika hatimu penuh dengan manusia, kamu akan sering terluka, karena manusia tidak selalu bisa menepati janji. Tetapi bila hatimu penuh dengan Allah, kamu akan kuat sebab Allah tidak berubah, tidak mengecewakan, tidak meninggalkan. Hubungan dengan Allah adalah hubungan yang paling pasti. Ia bukan hubungan yang harus kamu genggam erat-erat, melainkan hubungan yang semakin kuat saat kamu semakin berserah. Jika kamu ingin hidupmu berubah, maka bukan duniamu yang harus berubah terlebih dahulu, melainkan hatimu. Bila hati berubah, cara pandangmu berubah. Bila cara pandangmu berubah, keputusanmu berubah. Bila keputusanmu berubah, hidupmu pun berubah. Dan perubahan hati hanya mungkin terjadi ketika kamu dekat dengan Allah. Itulah sebabnya Allah berfirman, bahwa ketenangan itu diturunkan bukan dicari dengan cara duniawi, tetapi diberikan sebagai anugerah kepada hati yang tunduk. Jangan iri melihat orang yang kelihatannya hidup lebih mudah darimu. Kamu tidak tahu seberapa gelisah hatinya. Jangan meremehkan orang yang hidupnya terlihat sulit. Kamu tidak tahu seberapa kuat Allah memegang hatinya. Allah memberikan ujian dan ketenangan dalam takaran yang berbeda-beda. Tetapi bagi hambanya yang dekat, ketenangan itu selalu ada. Meski di luar hidupnya terlihat berat. Ketenangan bukan tanda hidupnya tanpa cobaan, tetapi tanda bahwa ia tidak menghadapinya sendirian. Ada saat-saat dalam hidup ketika kamu merasakan dunia seperti berhenti sebentar. Suara hiruk-pikuk tidak lagi mempengaruhi batinmu. Hal-hal yang biasanya membuatmu cemas, kini tidak lagi menekan. Saat seperti itu, ketahuilah bahwa hatimu sedang disentuh oleh kelembutan Allah. Itu adalah momen ketika Allah mengangkat bebanmu tanpa kamu sadari. Momen ketika hati diberi istirahat. Momen ketika jiwa diberi kesempatan untuk mengingat tujuan akhirnya. Orang yang tenang karena Allah tidak berarti ia tidak merasa sedih. Ia tetap merasakan sakit,
tetap pernah kecewa, tetap pernah menangis. Tetapi ia tidak hancur, ia tidak menyerah, ia tidak terpuruk berkepanjangan. Karena ia tahu bahwa setiap rasa sakit datang dengan hikmah, setiap kesulitan datang dengan pertolongan, dan setiap luka datang dengan kesempatan untuk lebih mendekat kepada Allah. Ketenangan sejati bukan ketiadaan masalah, tetapi kemampuan melihat Allah di balik setiap masalah. Hidup ini penuh kejutan, penuh perubahan, penuh hal yang tidak bisa kita kendalikan. Tetapi hati yang dekat dengan Allah memiliki satu hal yang tidak dimiliki oleh mereka yang jauh darinya. Kemantapan. Ia mantap bukan karena ia tahu apa yang akan terjadi, tetapi karena ia tahu siapa yang memegang takdirnya. Ia mantap bukan karena keadaan stabil, tetapi karena ia berada di bawah penjagaan yang maha stabil. Doa yang paling indah bukanlah doa yang panjang dan penuh kata-kata, tetapi doa yang lahir dari hati yang membutuhkan Allah. Kadang cukup dengan satu kalimat, "Ya Allah, tenangkan hatiku," dan Allah yang maha mendengar, mengetahui seluruh makna di balik kalimat itu. Ia tahu ketakutanmu, ia tahu rasa lelahmu, ia tahu beban yang tidak kamu ceritakan kepada siapapun, dan dia menjawabnya dengan cara yang paling lembut, memberikan ketenangan yang membuatmu kembali berdiri dengan percaya diri. Jika hari ini hatimu lelah, ingatlah satu hal, Allah tidak pernah jauh. Dia hanya menunggu kamu kembali mengetuk pintunya. Dia hanya menunggu kamu menundukkan kepala dan berkata, "Aku butuh engkau." Lalu dia akan memenuhi hatimu dengan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. Dan ketika ketenangan itu turun, hidupmu tidak akan sama lagi. Kamu akan berjalan lebih ringan, berpikir lebih jernih, dan menjalani hidup dengan keyakinan bahwa selama Allah ada di hatimu, tidak ada satupun yang benar-benar mampu menjatuhkanmu.